Baik Bapak Ibu hadirin dan juga rekan-rekan sekalian, dapatkan e-book hasil riset 25 industri pasca pandemi dengan lebih dari 300 halaman. Caranya silakan mengunjungi link bit.ly/eo-by-ebook atau bisa scan barcode yang tersedia di layar Bapak dan Ibu sekalian. Dan sekarang kita masuk ke sesi yang ke-9, Indonesia Industry Outlook 2022 dengan tema Riding the Market Boom. Dengan pembicara Bapak Andri Hidayat, Vice President Sales Marketing Antara Aja, dan Bapak Anesti Bashir, Presiden Direktur PT Bio Farma, serta akan dipandu oleh moderator Bapak FM Sidarta, Managing Partner of Trade Marketing Indonesia. Sebelumnya, mari kita saksikan terlebih dahulu video riset untuk industri, logistik, dan vaksin. Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar di berbagai industri. Para pemain industri harus mampu mengambil langkah strategis untuk memenangkan persaingan di tahun macan ini. Berdasarkan hasil survei Inventur Alfara, semua industri logistik akan berlomba-lomba menciptakan kenyamanan konsumen, salah satunya dengan menyediakan layanan pick-up kurir. Sebanyak 63,6% responden mengatakan memilih jasa kurir yang menyediakan layanan pick-up meski lebih mahal dibanding dengan jasa kurir yang tidak memiliki layanan pick-up dan lebih murah. Selain itu, 67% responden setuju jika mereka lebih nyaman melakukan pembayaran secara COD dibanding digital payment di e-commerce karena dianggap paling aman meskipun kurang praktis. Sementara itu, jika dilihat dari hasil digital monitoring Inventur Evosight, sentimen konsumen terhadap perbincangan logistik di media sosial dengan kata kunci coverage, harga, tarif, customer service, promo, kurir, kecepatan terbilang stabil, di mana kecepatan dan kurir memperoleh sentimen positif tertinggi antara yang lain, yaitu sebesar 24% dari 37.703 perbincangan, 24% dari 7.025 perbincangan. Lantas, bagaimana wajah industri logistik di tahun macan ini? Dan siapa yang akan menjadi pemenangnya? Kepada Bapak Sidarta, Bapak Andri Hidayat, dan Bapak Anesti Bashir, kami persilahkan. Baik, selamat sore Pak Anesti, Pak Andri. Salam sehat. Sore, Sudah terdengar ya, terima kasih, selamat sore. Baik Pak, ini kalau di judulnya sih riding the boom. Tapi kalau saya bilang salah satu alasan juga kenapa dua industri ini ditaruh di bagian akhir, kan ini adalah salah dua dari mesin jet pendukung dari pertumbuhan kita di tahun macan air ini ya. Yang satu adalah karena kita masih dalam kondisi pandemi ya, pasti akan bicara mengenai vaksin, tingkat vaksinasi, jenis vaksin, vaksin nasional gitu kan ya. Di sisi yang lain mungkin terangkum di logistik itu kita bicara kurir, bicara kargo, bicara ekspedisi juga gitu loh. Nah ini mungkin sebelum kita berdiskusi lebih jauh mungkin bisa disampaikan mulai dari Pak Anesti gitu ya, situasinya bagaimana sampai hari ini ya, dari sejak awal pandemi dari sudut atau dari sisi vaksinasi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sidarta, Mas Andi, dan selamat sore. Selamat sore. Sehat buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau kita melihat progres dari vaksin ya dari awal pandemi sampai sekarang. Jadi kalau statistik secara totalnya sampai hari kemarin itu kita sudah mendistribusikan lebih dari 370 juta dosis vaksin ya ke seluruh Indonesia. Dan dari tingkat vaksinasi saja ataupun yang sudah diberikan kepada masyarakat lebih kurang sebesar
324 juta dosis. Jadi menurut saya ini kalau kita dari total progres dunia juga, Indonesia ini ranking keempat sekarang dari sini vaksinasi ke masyarakat, dan tentunya ini masih bergulir ya, angkanya ini masih bergerak karena sekarang kita juga boleh masuk ke program vaksin booster. Dan tadi saya sebutkan yang primary, yang 1-2. Kita mulai masuk ke vaksin booster karena ini juga dirasa memang udah saatnya ya, karena kita tahu juga virusnya bermutasi terus ya. Kemudian bagi masyarakat yang sudah lebih dari 6 bulan dia mendapatkan vaksin terakhir atau vaksin kedua, tentunya ini harus diberikan proteksi yang lebih sehingga kita bisa membuat penanganan pandemi ini jauh lebih bagus ke depannya. Demikian summary-nya Pak Sidarto. Oke, kalau dari sisi, karena balik lagi ini mesin pendukung juga karena mempertimbangkan geografi Indonesia. Nah ini kalau mengenai coverage-nya sendiri gimana Pak Onesti untuk dari sisi vaksinasi? Apakah kita katakanlah sudah mencakup wilayah-wilayah yang memang padat penduduk, pusat-pusat perekonomian begitu, atau malah mungkin kebalikannya adalah yang wilayah yang populasi demografi yang berisiko itu tinggi ya, lansia maksudnya, itu bagaimana Pak kalau dari sisi geografi Pak, demografi juga? Ya tentunya di awal-awal pada saat kita sudah memiliki suplai vaksin, kita memiliki ya. Dulu mungkin pertama kita ngomong tentang bagaimana kita bisa berikan proteksi kepada semua nakes, itu tahap pertama. Yang tahap keduanya kita masuk ke kelompok lanjut usia dan juga pelaku-pelaku ekonomi yang ada di front line. Dan sampai akhirnya kalau kita lihat dari sekarang, ini memang udah hampir rata ya. Jadi memang dengan jumlah vaksinasi kita yang tadi saya sampaikan, distribusi sudah lebih dari 370 juta dosis, kemudian sudah diberikan lebih dari 320 juta dosis. Jadi memang ini udah merata. Jadi udah Sabang sampai Merauke itu sudah ya, memang ada beberapa daerah yang mungkin masih di bawah 60%. Tapi itu masalahnya memang kalau dari sisi logistik sih enggak juga, tapi memang makin ke sini itu ada juga dengan ada penurunan dari setelah kita gelombang kedua kemarin. Ini juga ada dari masyarakat yang mereka juga sepertinya masih berpikir untuk mendapatkan vaksinasi ya. Jadi artinya demand-nya makin ke sini memang makin susah. Tapi menurut saya dengan dan juga ada kejadian kita ada gelombang akibat Omikron ini dan juga kebijakan pemerintah untuk vaksinasi ketiga atau booster, saya pikir ini juga akan lebih diminat. Tapi secara geografis sudah tersebar semua, hampir semua. Memang ada beberapa provinsi, terutama di kota-kota besar, memang dia lebih bagus ya, memang lebih jadi prioritas pusat ekonomi. Tapi overall sudah di atas 60% semua untuk penyebaran dari distribusi vaksin dan juga pemberian vaksinasinya. Baik, terima kasih Pak Onesti untuk infonya ya. Nah, sekarang Pak Andri, gimana Pak? Dari sejak pandemi ini sampai hari ini kan ini industri logistik secara keseluruhan itu kan mungkin salah satu yang mengalami pertumbuhan yang pesat ya. Bahkan saya dengar tadi salah satu ada konglomerasi juga akhirnya masuk juga ke logistik. Saya dengar isunya ini nilainya sekitar 3.000 triliun katanya potensi bisnis logistik di Indonesia. Tapi bagaimana nih perkembangannya sebelum pandemi dan selama pandemi sampai hari ini seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sidarta. Ya, kalau kita bicara industri logistik ini sebenarnya sebelum pandemi pun sudah sangat potensial Pak. Ya. Jadi ditambah dengan adanya pandemi itu memboost pertumbuhan dari industri logistik tersebut. Kenapa? Karena memang ada perubahan perilaku konsumen yang sebelumnya memang sebelum pandemi itu offline, kemudian setelah pandemi dan saat pandemi itu menjadi online. Dan behavior itu yang mendukung naiknya pertumbuhan dari industri logistik sendiri. Itu yang terjadi di industri logistik, Pak. Dan sampai sekarang juga trennya masih meningkat Pak dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Jadi memang ini yang akan menjadi tren sampai beberapa tahun ke depan dan harapannya juga bisa lebih menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan tentunya kita juga memberikan layanan yang terbaik gitu dan tentunya layanan
coverage yang paling luas gitu. Seluruh Indonesia kita mau cakup gitu. Gitu Pak. Baik Pak, kalau dari sisi, nah ini mulai masuk mungkin sedikit ke dinamika industrinya sendiri. Persaingannya gimana ya Pak Andri ya, kalau di industri logistik? Ya, bicara persaingan Pak, kalau bicara persaingan itu memang industri ini sedang naik, artinya juga persaingannya sangat menarik Pak, dan dinamikanya juga cukup tinggi gitu. Jadi di situ pun di dalam grow yang tinggi juga ada tantangan yang juga sangat menantang buat para pelaku industri di logistik ini Pak. Saya mungkin agak putus baik. Nah Pak, mungkin kalau dari kalau lihat persaingan seperti itu, sekarang ini yang fitur-fitur yang menjadi andalan ya di industri logistik ya. Kalau tadi dikatakan di riset kan kurir gitu kan ya, yang mengambil misalnya gitu kan. Terus kemudian pemanfaatan teknologi. Apalagi Pak, ini yang menjadi pembeda antara satu pemain dengan pemain yang lain ya. Dengan persaingan yang menjadi makin ketat di industri logistik. Ya, sesuai yang video tadi Pak, itu sejalan Pak dengan memang kebutuhan marketnya yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah mengenai pick up Pak. Jadi customer Indonesia itu membutuhkan kenyamanan, di mana nggak perlu kemana-mana gitu kan. Jadi tinggal barangnya di pick up saja gitu. Jadi nggak perlu gerak, di rumah aja gitu kan, barangnya di pick up. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya teknologi Pak yang menjadi pembeda. Jadi memang sekarang ini era teknologi, dan siapa yang memanfaatkan teknologi itu yang paling efektif dan efisien, itu yang akan menjadi penggerak di marketnya Pak. Dan itu bicara persaingan, yang ketiga, bicara persaingan ini kita bicara lebih ke era kolaborasi Pak, di mana Indonesia ini sangat luas untuk industri logistik, sehingga perlu ekosistem juga yang mendukung meningkatnya industri logistik tersebut Pak. Oke, ini menarik, ada 3 tema saya rasa ya, yang mungkin juga bisa, nanti saya juga mau menanyakan Pak Onesti ya. Satu yang terkait pemanfaatan teknologi. Nomor 1 adalah soal kenyamanan. Bagaimana nih perkembangan dari awal sampai hari ini mengenai orang kalau mau vaksinasi, kelihatannya kan jadi semakin mudah ya sebenarnya ya. Yang kedua adalah dari sisi teknologi ya, dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi ya, orang jadi tahu persis, dan bahkan ini pengalaman pribadi ya, chat-chat di grup nih soal booster gitu kan ya, kamu sekarang hijau apa hitam, Omikron gitu ya, terus kamu udah vaksinasi, tiketnya sudah ada belum? Jadi orang beralih dari soal takut divaksin ke soal teknologi ya. Jadi itu kedua, soal teknologi. Yang ketiga soal kolaborasi. Nah ini bagaimana Pak di dalam hal vaksinasi ya, kenyamanan ya, teknologi dan kolaborasi. Silakan Pak Onesti. Ya, saya pikir tiga variabel itu nggak bisa terpisahkan ya Pak Sidarta ya. Satu masalah kenyamanan ya pastilah ya kan. Sebenarnya kan kalau kita ngelihat sendiri kan masalah vaksinasi di Indonesia ini kan bukan masalah baru ya. Kita sudah merupakan dari zaman ya. Dari bayu Pak ya. Saya masih ingat kalau saya itu divaksin di sekolah, di sentra-sentra ya. Tapi ya dengan meningkatkannya ada faktor teknologi juga, edukasi segala macam, ini kan membuat orang juga lebih well educated ya, pengertian orang tentang vaksin tuh lebih bagus sekarang menurut saya. Jadi ada pembelajaran juga yang kita dapat dari masa pandemi ini, orang lebih aware ya. Yang tadinya orang nggak mengerti vaksin, sekarang banyak muncul ahli-ahli baru gitu ya. Saya baru ngomong terlalu banyak pakai vaksin Pak ya. juga membuat kita tuh tertantang untuk memberikan suatu produk yang orang tuh bisa monitor Pak Sito. Jadi saya bisa cerita sedikit ya. Itu mulai dari kedatangan bahan baku, ya, kedatangan bahan baku, produksi di line production kita, kemudian mendapatkan izin rilis dari Badan POM sampai dikirimkan ya ke seluruh Indonesia, apakah lewat darat, lewat udara. Itu semua bisa kita monitor dari dashboard yang sudah kita siapkan. Jadi satu memastikan ya
jumlah udah pasti lah ya, terkirim ke berapa, terima berapa. Yang kedua, proses delivery itu juga kritikal ya, karena kita ingin memastikan, karena vaksin-vaksin itu harus disimpan selama pengiriman dan juga nanti proses pemberian itu dalam kondisi standarnya internasional, atau kita kan diawasin Badan POM ya. Jadi masalah suhunya selama pengiriman ya, nanti pada saat sampai di deliver ke tempat yang dikirim, apakah itu kabupaten kota media atau puskesmas, itu semua record. Nanti kita bisa monitor, lebih menggunakan IoT di sana. Kemudian kemudian juga setiap di filenya vaksin itu udah ada QR code-nya untuk memastikan bahwa memang itu produksinya itu asli gitu ya, nggak bisa palsukan. Dan orang itu bisa didetek juga kan, nanti di-linkkan kan dengan aplikasi Peduli Lindungi kan, ada sertifikasi itu ketahuan, ada lagi QR code-nya itu, dia itu tanggal berapa, dia mendapatkan produksi vaksin jenisnya apa, batch berapa, karena nanti kegunaannya itu ya tidak hanya sekedar dari masalah quality ataupun palsu atau enggaknya. Tapi kalau seandainya ada kejadian yang kita bilang KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi, kita tahu persis, oh si A ini dia diberi vaksin batch berapa, jenisnya apa. Sehingga kita bisa tanya tuh ke si pemegang nomor izin edarnya untuk bisa melakukan investigasi apakah ini memang vaksinnya sudah melalui prosedur pembikinan yang bagus, distribusi yang sesuai dengan standar. Nanti juga dilaporkan ke ada boardnya, ada Komnas KIPI, ada segala macam. Nah, untuk memastikan bahwa kejadian itu ada hubungan dengan vaksin atau mungkin karena bawaan penyakit dia. Jadi menurut saya sih memang ada kenyamanan teknologi itu satu hal yang memang nggak bisa kita ini lagi. Nah, terakhir kolaborasi, ini juga pembelajaran bagus ya. Kita melihat bahwa kita nggak akan bisa melalui pandemi ini kalau nggak ada kolaborasi di antara semua pihak. Even negara besar seperti Amerika pun dia mengalami permasalahan di awal pada saat dia kena pandemi, gitu kan. Tapi karena adanya kolaborasi yang cukup, ya komunikasi pemerintah, G2G, industri segala macam, lembaga riset, sehingga ini memang satu hal yang saya juga sangat impresif dengan kejadian pandemi ini. Kita bisa bayangkan, biasanya untuk bikin satu jenis vaksin itu sampai dia bisa diberikan ke masyarakat, itu butuh waktu 7 sampai 10 tahun, Pak Sidarta. 10 tahun. Rata-rata. Tapi dengan pandemi ini kan, setahun itu bisa kita menemukan satu vaksin yang langsung digunakan secara massal seluruh dunia. Ini kan luar biasa ya. Kalau nggak ada kolaborasi di sini. Dan kolaborasi ini kan nggak hanya ngomong di industri kan, tapi kita sudah ngomong ke kolaborasi antara ekosistem dari Health itu sendiri ya. Mulai dari hulunya, mulai dari lembaga riset pengembangannya, kemudian nanti ada manufakturnya, ada sistem logistik distribusinya, kan? Nanti ada pemerintah sebagai pemilik program, ada pusat layanan vaksinasi, ada sentra vaksinasi, ada pemerintah, ada masyarakat. Jadi memang ini orkestrasi yang saya luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi saya sih optimis ya. Kita sih nggak berharap ya ada lagi. Kalau pandemi lagi kita nggak punya pengalaman luar biasa, tentunya kita lebih siap. Tinggal kita sekarang memperbaiki, ada berapa memang, ini juga saya bilang tadi ke pembelajaran bahwa sektor kesehatan ini memang perlu kita improve terus, karena memang gear-nya nanti akan berbeda lagi. Mungkin pandemik berikut itu bukan dari virus lagi, tapi justru dari yang namanya non-communicable disease ya, penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup kita gitu kan. Dan next pandemik itu mungkin ada kelangkaan. Jadi, tapi kita pembelajaran nih, dengan orkestrasi, kolaborasi yang luar biasa ini, kita bisa melewati ini satu demi satu. Jadi demikian dari saya. Oke, Pak Oresnya mungkin saya sedikit mau ini ya, supaya yang para peserta hari ini dan mungkin juga nanti masyarakat luas ya, bahwa menarik ya tadi Pak Ones cerita bahwa kita tahunya cuma datang ke tempat vaksinasi, sentra vaksinasi, terus kemudian antrian gitu kan, terus vaksin terus selesai gitu. Tapi sebenarnya di belakang itu tuh ada proses yang panjang sebenarnya dan melibatkan banyak ya, termasuk juga soal logistik gitu ya, untuk vaksin dari nyampe di mana tuh Bio Farma mungkin di Bandung sampai kemudian misalnya sampai di Sorong gitu kan, itu kan luar biasa gitu. Ada mungkin bisa diceritakan mungkin sedikit lebih detail gitu Pak ya, pengadaan vaksin itu sebenarnya seperti apa? Artinya kembali lagi tujuannya adalah untuk membuat di tahun macan air ini orang nggak ragu-ragu untuk vaksinasi, jaga prokes gitu ya. Silakan Pak. Ya, jadi kalau saya bisa sampaikan ya, kalau kita ngomong dari standar quality ataupun quality inspection, yang produk-produk vaksin ataupun produk biotek ini adalah standar tertinggi sebenarnya dari sisi prosedur gitu ya. Mulai dari bahan baku itu dipastikan
diproduksi di fasilitas produksi yang sudah mendapatkan sertifikasi GMP, ya, Good Manufacturing Production. Gitu. Itu bahan bakunya. Pada saat dia nanti dikirim ke tempat produksi ya untuk final produknya, itu juga proses untuk final fill and finish-nya itu juga harus mendapatkan sertifikasi. Jadi hulu ke hilir itu full dengan certification standar itu ya. Ada standar yang masih skalanya lab ya. Nanti pada saat formulasi ada lagi pembikinan drug substance-nya sendiri, bikin bulknya itu bahan baku utamanya, active ingredient itu juga sertifikasi. Dan juga pada saat dia dilakukan fill and finish untuk menjadi final product, itu satu set proses yang semuanya full certification. Itulah Badan POM fungsinya di sana. Dan kita juga dari industri pun juga memastikan bahwa memang semua ingredient, semua raw material yang digunakan dalam pembikinan produk vaksin itu memang itu sudah melalui standar mutu yang luar biasa. Nah, setelah produk itu pun jadi, itu juga nggak bisa langsung diberikan ke manusia, Pak Siddhartha. Kita butuh waktu 2 minggu untuk melakukan quality ininya, inspection-nya. Dicobakan lagi itu ke hewan-hewan kecil. Meskipun preklinis hewan itu sudah dilakukan dulu di awal ya. Awal ya. Nanti pada saat kita mau memberikan lagi ke program vaksinasi, itu dites lagi 2 minggu. Dokumennya itu nanti kita kirim ke Badan POM baru nanti bisa keluar rilis namanya. Rilis ini baru kita bisa distribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan sesuai dengan permintaan dari Kementerian Kesehatan. Nah, pada saat rilis sudah keluar, ini juga di warehouse kita, itu kita sudah bikin datanya udah lengkap semua tuh, QR code batch berapa yang dikirimnya kemana ya, produksi tanggal berapa, itu udah ada di IoT, di sistem database kita udah ada. Pada saat nanti itu dikirim, itu kendaraan yang bawanya itu ya, apakah nanti lewat darat, lewat udara, itu di packagingnya itu ada semacam alat sensor IoT-nya ya. Satu tuh untuk mengukur stabilitas suhu di dalam packaging itu terhadap vaksin, apakah itu berada pada suhu yang sesuai. Jadi untuk vaksin tertentu sebagian besar kan 2-8 derajat Celcius ya, itu range-nya. Dia nggak boleh keluar. Kalau keluar pun itu harus ada datanya berapa lama dia keluar dari range. Mungkin ada kejadian tertentu gitu kan ya. Itu ketahuan rekodnya untuk memastikan ini masih layak untuk diberikan. Kemudian juga perilaku yang katakanlah kita lewat jalan darat ini ya. Kita pakai truk ngangkut itu yang ada cold chain itu kita bisa detect itu. Dia lewat rute mana saja, dia nanti berhenti di mana saja ya. Kalau dia makan pun kita tahu dia makan di mana. Kita tahu menu makannya aja, apakah dia makan ayam, kita tahu itu. Tapi di mana dia berhenti, berapa lama, lokasi itu bisa kita detect gitu, untuk memastikan semua seperti itu. Jadi sampai nanti ke titik kirim, katakanlah Provinsi Jawa Tengah, ya kan? Nanti kita terima dengan Dinkes Provinsi, nanti juga itu bisa didetek apa sama persis barang yang dikirim jumlahnya, batch sekian itu ke record semua. Nanti juga dicocokkan nanti dengan dashboard yang ada di Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian pada saat nanti sudah mau dilakukan program vaksinasi pun dikirim ke Dinkes Kabupaten Kota Madia ataupun ke titik layanan sentra vaksinasi, itu juga semuanya ke record gitu loh. Nanti masyarakat yang mendapat pun dia juga akan tahu nanti ya pada saat dia upload KTP dia segala macam, sertifikasi dia keluar, dia kelihatan itu dia tuh ada batch berapa, tanggal berapa, nama siapa yang sesuai dengan KTP dia. Dan semua nanti masuk ke program aplikasi Peduli Lindungi dan nanti dikonsolidasikan di one datanya yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi memang ini semua adalah rangkaian proses ya. Kalau proses produksinya sendiri itu wah itu mungkin sangat teknis banget ya. Tapi saya bisa katakan itu sudah melewati sekian uji ya. Jadi sebelum kita bisa memproduksi itu semua proses kita divalidasi oleh Badan POM. Sampai nanti kita dapat sertifikasi GMP ya. Kalau ya GMP Good Manufacturing Production ataupun kalau ini ya cara pembikinan obat yang baik dan benar, CPOB namanya. Dari hulu sampai hilir tuh full dan itu tiap tahun divalidasi Pak Siddhartha. Jadi tidak hanya ini aja. Atau nanti filling line-nya mau diganti produk pun ya itu kita ada jeda dulu tuh minimal tuh 2 minggu untuk memastikan tuh nggak ada material yang tertinggal ya baru kita bisa masuk ke berikutnya lagi. Wow. Saya juga saya engineer ya, saya background saya kan engineer. Pada saat masuk di industri ini saya juga bingung, wah
di Indonesia bisa ya ternyata kayak gini. Oke, itu poinnya Pak. Itu poinnya. Dengan penjelasan tadi itu, artinya tadi Bapak sudah bilang ya bahwa untuk vaksin ini adalah standar tertinggi ya. Artinya kita bisa mencapai itu. Nah, ini sekarang saya mau terima kasih itu penjelasannya. Menurut saya akan membuka mata banyak orang ya bahwa nggak segampang itu, bukan vaksin datang terus kirim terus suntik selesai gitu. Oke, nah ini Pak Andri nih Pak. Dalam situasi pandemi, apalagi lockdown, ya kan? Satu, kita yakin sehat karena vaksinasi. Tapi yang membawa kabar gembira adalah kalau di depan tiba-tiba tok 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 paket gitu kan. Nah ini Pak Andri mungkin bisa cerita juga nih. Sebenarnya bagaimana sih dari sejak barang itu dikirimkan ya, kemudian sampai di tangannya konsumen, ya apakah seperti apa tuh standar kualitas itu dijaga sehingga ya konsumen happy pada waktu menerima, tapi juga pada waktu melihat isinya tuh ternyata ya memang sesuai dengan waktu barang itu dikirim gitu. Seperti apa Pak industri ini menjaga kualitasnya? Iya, sejalan dengan Pak Anesti tadi sampaikan gitu. Kita menggunakan teknologi Pak untuk memonitor dari awal sampai dengan akhir terkirimnya. Jadi prosesnya itu pertama barang tersebut kan disiapkan gitu kan oleh pengirim. Kemudian pengirim tersebut akhirnya menyerahkan barang ke kami Pak. Jadi kurir kami datang gitu kan. Kami sebutnya Satria ya Pak ya. Jadi kurir tersebut datang, kemudian di scan real time Pak, di tempat itu statusnya berubah. Jadi itu kita menggunakan teknologi sehingga sistemnya real time langsung bisa dilihat oleh si pengirim maupun penerima. Status tersebut berubah. Kemudian kita proses di dalam internalnya sangat ada beberapa langkah Pak. Jadi ada prosesnya di dalamnya, ada sortir dan sebagainya sampai ke pengiriman Pak. Jadi Satria kami mengirimkan barang ke tujuan, ke penerima, alamat penerima. Nah saat alamat penerima itu kita tok-tok yang tadi Bapak sampaikan itu paket gitu. Nah itu Satria kami datang menyerahkan barang gitu kan. Nah kenapa? Karena prinsipnya gini Pak, waktu kita menyerahkan barang ini adalah barang yang ditunggu-tunggu oleh si penerima. Jadi kita mendelivernya dengan nilai-nilai yang kita itu sebut Satria Pak. Jadi sigap, aman, terpercaya, ramah, integritas, amanah. Kita benar-benar memastikan barang tersebut sampai dengan selamat dan sesuai dengan SLA yang kita sampaikan Pak. Gitu. Jadi begitu nyampe pun itu kita ada proses scan Pak. Jadi statusnya akan berubah, terkirim. Jadi di situ juga sama, pengirim maupun penerima akan bisa melihat status tersebut berubah secara real time. Jadi itu yang prosesnya dari awal sampai terakhir perjalanannya nyampe itu. Oke, jadi bisa dilacak Pak ya? Kalau sampai ternyata penyebabnya misalnya jatuh atau apa, itu bisa dilacak sebenarnya. Bisa Pak, bisa. Oke, ini di bagian ini mungkin saya mau tanya nih Pak, untuk Pak Onesti Pak. Ada pertanyaan nih, sudah ada ya. Oke, lebih baik terhindar dari COVID nanti kan upaya prokes dan vaksinasi daripada kita sakit akibat tertular karena belum jelas betul dampak long dari COVID. Oke, terima kasih Dr. Lia. Ini kalau lihat yang diceritakan atau dengar yang diceritakan tadi Pak, sebenarnya seberapa besar ya peluang kita punya vaksin sendiri gitu? Karena sampai saat ini kan kita divaksin pertama waktu itu dari Sinovac ya, saya sih. Terus kemudian booster kemarin dapat Pfizer, beberapa teman dapat AstraZeneca, ada yang dapat Moderna. Kalau lihat kita sudah sampai punya kemampuan itu Pak ya, di industri yang dengan punya standar tertinggi, kapan nih Pak kita punya vaksin sendiri Pak? Ya. Silakan Pak Nesti. Ya, makasih Pak Sidarta. Di luar vaksin COVID, sebenarnya kita sudah punya beberapa jenis vaksin yang kita develop dari dulu awal ya. Mungkin sebagai informasi, vaksin polio itu 70% global supply itu dari Bio Farma. Itu ya WHO semua negara di dunia, Afrika terutama negara berkembang, low medium income countries, itu 70% global supply polio itu dibikin di Bio Farma hulu sampai hilir. Nah, tapi memang makin kesini karena muncul teknologi baru ya di vaksin ini. Kita juga sekali lagi saya bilang pembelajaran dari pandemi ini, muncul teknologi baru yang mempercepat development dari vaksin itu sendiri. Gitu. Kita tahu lah dulu mungkin yang paling top itu adalah inactivated
vaksin gitu ya, Vaksin. Sinovac, itu kan teknologi paling lama itu ya. Terus muncul lagi ada protein rekombinan, yang sekarang muncul lagi yang mRNA atau DNA ataupun yang viral vector seperti Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia siap untuk membuat seperti itu? Nah, memang ada satu hal yang pembelajaran yang harus kita inikan, bahwa memang ini ada di fase development dari awal. Pada saat kita menemukan bibit vaksin itu, ya. Kalau production sih no issue, ya. Oke. Yang saya sampaikan tadi itu dari sisi production, Bio Farma itu sudah memiliki 130 tahun pengalaman di produksi vaksin. Jadi hilirisasi ya, drug product namanya itu, proses pembikinan drug product itu no issue. Yang perlu kita perbaiki itu di hulunya. Yang hulu ini mulai dari pengembangan seed vaksinnya sendiri sampai nanti ke drug substance-nya, formulasi segala macam. Ini yang perlu kita improve. Kenapa? Karena muncul teknologi-teknologi baru dan penyakit-penyakit itu juga bermunculan yang nanti memang vaksin ini memang menjadi salah satu game changer. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menguasai teknologi ini supaya kita bisa perpendek ya life cycle penemuan vaksin ya. Disampaikan tadi kan 7 sampai 10 tahun biasanya, dan itu juga belum tentu berhasil, Pak. Ada nanti, jadi kan ada uji klinis ya, ada preklinis ya, lolos preklinis, ada uji klinis tahap 1 untuk safety-nya. Nanti selesai uji klinis tahap 1, safety-nya dapat, masuk uji klinis tahap 2 untuk efikasi, khasiatnya gitu kan. Kemudian lolos juga nih masuk ke uji klinis tahap 3 yang lebih banyak sampelnya. Setiap proses uji klinis itu ada jebakan gagalnya gitu. Jadi kebayangkan kalau kita nggak menguasai betul-betul teknologinya, ini pun sebenarnya even suatu big pharma pun mereka akan mengalami permasalahan yang sama. Contoh ya, pada saat pandemi ini ada satu perusahaan biotech di Jepang udah mau selesai bikin summary, ternyata tidak memenuhi kriteria WHO. Kenapa? Yang boleh diberikan itu yang efikasinya minimal 50%. Ternyata dia 50%. Ada serangkaian proses itu yang mulai dari pre-klinis sampai ke uji tahap 3 panjang sekali, dan itu biayanya itu luar biasa. Itu biaya itu miliaran rupiah lah, atau ratusan juta. Pfizer BioNTech untuk bisa menemukan satu vaksin COVID Pfizer itu, dia itu ya BioNTech aja dia itu udah spending 475 juta dolar. Kemudian ditambah lagi chip in Pfizer pada saat dia membeli license-nya BioNTech itu, si Pfizer chip in lagi 500 juta dolar. Jadi hampir 1 billion US dollar untuk bikin satu vaksin. Jadi luar biasa. Dan itu ada potensi gagalnya gitu kan. Yeah. Tapi kembali ke kolaborasi tadi, Pak Jarta ya, bahwa dengan adanya kolaborasi, lembaga riset dia fokus ke risetnya. Nanti industri fokus nanti untuk melakukan. Jadi ini orkestrasi yang harus kita jaga ya. Terus pihak regulasi ya, banyak memberikan relaksasi terhadap proses itu, nggak boleh satupun nggak kita lewatin, nggak boleh. Tapi ada relaksasi, katakanlah uji klinis yang tadinya mungkin butuh waktu 3 tahun, cukup 6 bulan misalnya. Tapi prosesnya kita lakukan semua seperti itu. Jadi memang saat ini kuncinya sekarang kalau Indonesia, bagaimana kita memperkuat di hulunya. Kalau hilir production ya kami dengan pengalaman kami. Begini Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Nasi. Oke, ini sudah diminta closing statement. Oke, Pak Andi dulu nih Pak. Ya, bagaimana nih ke depan ya? Artinya bagi para pelaku di industri logistik ya, secara umum gitu ya, apa yang harus dilakukan ya, mengantisipasi pandemi ya. Ini kan sekarang di Jakarta terutama kan, wah kembali lagi nih istirahat di rumah ya, 60 tahun ke atas, punya comorbid, apalagi belum udah di rumah aja gitu kan. Keluarga juga mulai ragu-ragu nih untuk keluar-keluar karena kelihatannya kok banyak klaster gitu kan ya. Nah ini industri kan naik lagi nih, orang kirim-kirim lagi gitu ya. Tapi saya rasa ini bukan hanya tren sesaat ya, ke depan akan terus berkembang karena ekonomi Indonesia juga terus berkembang ya. Ini pertumbuhan ekonomi membaik ya kemarin di kuartal keempat. Apa yang mesti disiapkan oleh para pelaku di bisnis ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, yang harus disiapkan untuk menghadapi tantangan ini, Pak, para pelaku industri perlu namanya yang pertama penerimaan, Pak. Kenapa penerimaan? Karena harus menerima salah satunya adalah perubahan, Pak. Perubahan. Jadi harus mau berubah.
Contohnya sebelumnya itu perilakunya orang nganter ke gerai gitu. Kemudian sekarang perilakunya menjadi di pick up gitu. Pelaku industri harus menerima bahwa harus mengadakan adanya jasa pick up tersebut gitu. Jadi itu bicara menerima Pak, dan perubahan harus dijalani Pak. Seperti tadi Pak Anesti bilang gitu kan, bicara peduli lindungi, bicara vaksin gitu kan. Dulunya nggak mau install peduli lindungi, tapi sekarang kan nggak bisa kemana-mana kalau nggak install peduli lindungi. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, tetap Pak, teknologi. Kita bicara teknologi itu nggak berhenti hanya di titik ini gitu kan, tetapi bisa jadi nanti ada kebutuhan dan perkembangan market gitu ya Pak ya. Dan itu membutuhkan namanya inovasi teknologi Pak. Inovasi teknologi yang terus-menerus sehingga cukup kreatif untuk menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat Indonesia. Kemudian tentunya yang ketiga Pak, itu bicara tetap kolaborasi ekosistem, memperkuat jaringan, memperkuat kerjasama, memperkuat kolaborasi untuk menjawab konsumen Pak. Itu tetap. Dan di ketiganya ini Pak, jangan lupa tetap harus ada supaya industrinya tumbuh gitu kan, tetap harus ada sumber daya manusia yang unggul Pak, karena tanpa people atau orang atau manusia yang unggul itu niscaya untuk teknologi dan yang lain tetap mustahil lah Pak istilahnya. Jadi kita masih tetap percaya bahwa orang yang akan mengendalikan dan juga punya tujuan untuk teknologi yang inovasinya hebat itu Pak. Oke, baik. Jadi kembali ke 3 poin tadi kelihatan Pak ya. Harus bersiap menerima perubahan yang intinya membuat konsumen nyaman. Yang kedua, bahwa teknologi terus berkembang, ya kita harus terus beradaptasi. Dan ketiga, kolaborasi, karena Indonesia luas sekali, marketnya juga luas, nggak semuanya bisa dikerjain sendiri. Tapi kembali nomor satu adalah soal sumber daya manusia. Pak Onesti ini Pak, ini penutup, bahkan mungkin penutup dari rangkaian sehari ini Pak ya, di mana semua orang juga kelihatannya melihat bahwa penting sekali nih bahwa kita sukses dengan program vaksinasi dan sekarang mungkin dengan booster. Nah ini mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan, silakan Pak Onesti. Ya, nanti saya coba mengutip dari yang disampaikan Pak Sidat terakhir. Indonesia kan negara besar, ya. Kita kan 270 juta population, 2045 akan di atas 340 juta ya. Pertanyaannya, kita hanya akan menjadi market terus dari produk luar. Atau misalnya kita bangkit pembelajaran pandemi ini bahwa kita mampu. Dan kita sudah buktikan kita mampu. Tadi seperti kita mampu kok bikin vaksin sebenarnya. Tapi untuk itu, memang ada beberapa sektor yang kita perbaiki. Gitu kan. Apalagi saya optimis ya dengan program pemerintah, ya Presiden ada 3 program yang utama dia kan. 1 health security, food security, dan energy security. Nah, health security ini yang pandemi ini kan banyak pembelajaran. Healthcare itu bukan hanya masalah healthcare lagi, ini sudah menyangkut segala aspek. Food di sana, energi di sana, ekonomi, everything itu healthcare yang tentunya gitu kan. Kalau kita nggak sehat, ya gimana kita mau melakukan yang lain gitu kan. Jadi sektornya harus kita perkuat ya. Nah, itu ada 3 tadi mirip seperti sampaikan Mas Andri tadi. Satu kita harus invest in people ya, untuk bisa invest ini perlu ya. Sumber daya manusia tuh ini akan menjadi, kita nggak akan bisa memanfaatkan bonus demografi kita di 2015 kalau mulai sekarang kita nggak invest in people ya. Yang kedua itu invest di pengusahaan teknologi baru. Dengan pandemi ini banyak sekali teknologi baru yang muncul, termasuk teknologi digitalisasi, dan tidak ada satupun teknologi berdiri sendiri. Apakah teknologi pemikiran vaksin itu hanya masalah farmasi atau masalah kimia? Enggak. Di sana tuh ada yang namanya bioteknologi, di sana ada yang bioinformatika, ada teknologi komputasi segala macam, ada teknologi artifisial. Jadi semuanya memang harus kita mulai invest di sini. Dan terakhir memang kolaborasi strategic partnership. Kita nggak akan bisa menguasai ini sendirian. Kita harus bergabung, berkolaborasi dengan ekosistem yang ada. Apakah itu ekosistem risetnya, apakah itu ekosistem dari manufakturnya, apakah itu ekosistem distribusinya, regulasi, maupun sampai nanti ke layanan. Terakhir apa? Tujuannya adalah untuk berikan customer experience yang bagus bagi masyarakat. Demikian, Pak Sudar. Waduh, Pak, terima kasih banyak ya. Moga-moga itu jadi penutup atau yang baik untuk semua ya. Artinya ini masalah yang mesti di-tag sama-sama ya. Kita ini bangsa yang mampu,
ya. Dan pada akhirnya kita butuh sumber daya manusia yang hebat dan kuat, ya. Terima kasih banyak Pak Onesti, terima kasih banyak Pak Andri. Salam sehat semuanya, ya. Segera kita ketemu lagi fisikal, ya kan? Sehat-sehat semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak-Bapak, luar biasa insight yang sudah diberikan di sore hari ini sebagai penutup untuk sesi diskusi, termasuk sesi yang ke-9 ini. Luar biasa sekali lagi. Terima kasih Bapak, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin dan juga rekan-rekan sekalian, Indonesia Industry Outlook 2022 Fast and Brave, The Year of Tiger, dengan berakhirnya sesi yang ke-9 dengan tema Riding the Market Boom, maka berakhir pula IO 2022 pada sore hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh narasumber dan juga kepada seluruh moderator yang begitu luar biasa, dan tentu saja mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang begitu luar biasa, IndiHome, solusi internet berkelas dan cerdas untuk aktivitas segala batas. Tentu saja langganan di indihome.co.id atau aplikasi My IndiHome sekarang juga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor Prodia. Prodia sambut layanan kesehatan masa depan dengan terus berinovasi dan berkontribusi dalam membangun ekosistem kesehatan yang berkualitas di Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Syariah Indonesia, Bio Farma, Daihatsu, dan juga Antar Aja. Supported by Injourney, Evapora, Densmile, dan Marta Tilaar, serta Maya Pada Hospital, organized by Nawa Kreatif. Jangan lupa untuk dapatkan e-book hasil riset 25 industri halaman. Caranya sangat gampang sekali Bapak dan juga Ibu. Silahkan bisa mengunjungi link di bit.ly/ieo strip by ebook, atau juga bisa scan barcode yang tersedia di layar Bapak dan juga Ibu sekalian. Dapatkan sekarang juga Bapak dan juga Ibu, langsung scan untuk bisa mendapatkan e-book yang sangat luar biasa ini. Nah, ini mungkin saat yang ditunggu-tunggu, siapakah yang akan menjadi pemenang untuk kuis kita di Instagram bersama dengan seluruh peserta. Yang pertama, kami ingin mengumumkan bahwa untuk pemenang voucher medical check up dari Maya Pada Hospital dan juga pemenang voucher scaling, bleaching, dan behel dari Densmile akan diumumkan melalui Instagram dan akan di DM langsung untuk pemenang sore hari ini. Jadi siap-siap, mungkin salah satu dari Anda yang beruntung. Pasti ya, pasti salah satu dari rekan-rekan sekalian. Dan untuk yang satu voucher terbaik, yaitu berupa grand prize, satu tiket premium grandstand weekend pass untuk menonton MotoGP di Mandalika Lombok, akan kita umumkan saat ini juga. Jadi siap-siap, siapakah satu orang yang beruntung mendapatkan hadiah satu tiket premium grandstand weekend pass untuk menonton MotoGP Mandalika di Lombok. Siapa pemenangnya? Ini dia peserta yang beruntung. Wow, selamat untuk yang telah berhasil ya mendapatkan hadiah, sangat luar biasa sekali. Nanti akan langsung dihubungi juga oleh panitia untuk proses pengambilan hadiahnya. Selamat untuk @paula_giawa. Baik Bapak Ibu hadirin dan juga rekan-rekan sekalian, demikianlah seluruh rangkaian Indonesia Industry Outlook 2022 Fast and Brave, The Year of Tiger. Terima kasih pula kami sampaikan atas partisipasi kepada seluruh peserta yang telah hadir dengan jumlah yang sangat luar biasa sekali, lebih dari 1.400 peserta. Wow, terima kasih Bapak dan juga Ibu yang tentu saja masih setia sampai dengan akhir acara ini. Dan tentu saja, terakhir dari kami, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Mudah-mudahan dengan kita mematuhi protokol kesehatan, itu bisa membantu pencegahan penyebaran COVID-19, dan mudah-mudahan juga COVID-19 segera berakhir. Dan tentu saja acara ini organized by Nawa Kreatif, yang tentu saja dipersembahkan oleh Inventure, Alvara, dan Evosight. Indonesia Industry Outlook 2022 Fast and Brave, The Year of Tiger. Saya Aan Kurniawan dan seluruh kru yang bertugas pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.